Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, keluangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita dapat diberikannya syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi, hari ini kita akan memasuki judul tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bersama bahwasanya manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan. Sumber daya manusia yang kompeten, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan, melalui manajemen sumber daya manusia yang baik, meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, evaluasi, hingga pengembangan karir. Lembaga pendidikan mampu memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai potensi dan peranannya. Dalam era pendidikan yang terus-menerus berkembang, pengelolaan sumber daya manusia secara profesional bukan hanya kebutuhan, tetapi juga menjadi kunci utama meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karenanya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensi. Selanjutnya, mengembangkan potensi guru dan staf, meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja produktif dan kolaboratif. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan, yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada evaluasi dan penilaian kinerja. Dan yang terakhir, pengelolaan kesejahteraan dan motivasi. Adapun perencanaan sumber daya manusia pendidikan meliputi analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, proyeksi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia. Yang terakhir, perencanaan berdasarkan visi dan kurikulum lembaga. Selanjutnya ada manajemen dan seleksi. Yang pertama, transparansi dan berbasis kompetensi. Selanjutnya ada mekanisme seleksi yang objektif, menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan. Selanjutnya ada program pengembangan karir. Yang terakhir itu penguatan kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial, dan kepribadian. Yang selanjutnya penilaian kinerja sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, indikator berbasis kinerja dan hasil belajar. Ada tantangan manajemen sumber daya manusia di dalam pendidikan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran dan fasilitas. Dan selanjutnya, kesenjangan kompetensi antar tenaga pendidik. Dan juga perubahan kebijakan dan kurikulum. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi. Dan selanjutnya, kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan itu tak lepas dari manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan memegang peran vital dalam mutu pendidikan. Oleh karenanya, diperlukan strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Mudah-mudahan kita bisa mengambil peran
di dalam sumber daya manusia, supaya nanti kita bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan bisa terus mengembangkan perusahaan kita, mengembangkan lembaga pendidik kita agar terus-menerus mutu belajarnya terus meningkat dan pada akhirnya Indonesia bisa pada taraf Indonesia emas. Mungkin cukup sekian, maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih kepada kita semua dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.